Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang isu-isu ekonomi makro dan kebijakannya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Safia Nilum Ismira, NIM 19059201 sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Putri Ramadhani, NIM 19059200. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Saya Sri Rahmalisya, NIM 19059206 sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suciatika Dolfira sebagai pemateri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Rizka, NIM 19059199. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susenda Darivina, NIM 19059207. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nadira, NIM saya 19059198. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Patricia sebagai pembaca materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agerinezia dengan NIM 19059211. Di sini saya sebagai pemateri ke-8. Baiklah, materi pertama tentang analisis makro untuk memecahkan masalah pokok yang akan dibacakan oleh Sandra Putri Ramadhani. Yang pertama kita bahas itu mengenai analisis makro untuk memecahkan masalah pokok. Analisis ini menunjukkan bagaimana penggunaan agregat atau permintaan agregat dan penawaran agregat akan menentukan tingkat kegiatan perekonomian dalam suatu periode tertentu dan pendapatan nasional yang tercipta. Pengeluaran agregat atau permintaan agregat adalah pembelanjaan masyarakat atas jasa dan barang. Pengeluaran agregat dapat dijadikan menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu pengeluaran konsumsi RT. Pengeluaran konsumsi rumah tangga atau KTRP merupakan pengeluaran atas barang atau jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini, rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir atau final demand dari berbagai jenis barang atau jasa tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama-sama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa yang secara bersama-sama, utamanya adalah kelompok makanan dan perusahaan. Yang kedua yaitu investasi perusahaan. Investasi adalah aktivitas penanaman modal dengan periode tertentu yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau meningkatkan nilai investasi. Dalam pengertian lain, investasi juga bisa diartikan sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan akumulasi dalam bentuk aktiva yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Materi selanjutnya tentang lanjutan dari analisis makro untuk memecahkan masalah pokok serta waktu dalam kebijakan makro yang akan dibacakan oleh Sri Rahmalisya. Selanjutnya yaitu pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah. Pengeluaran konsumsi pemerintah adalah nilai seluruh jenis output pemerintah dikurangi nilai output untuk pembentukan modal sendiri dikurangi nilai penjualan barang atau jasa baik yang harganya signifikan atau yang tidak signifikan secara ekonomi ditambah nilai barang atau jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan pada rumah tangga secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi. Investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan barang oleh pemerintah pusat dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu ekspor. Ekspor adalah pembelian barang buatan dalam negeri oleh penduduk negara-negara lain. Yang kedua yaitu waktu dalam analisis kebijakan makro. Masalah jangka pendek yang pertama yaitu inflasi. Inflasi adalah kondisi di mana terjadinya kenaikan harga secara terus-menerus dan perlu diketahui bahwa inflasi merupakan
Masalah karena 3 alasan. Pertama, mengakibatkan retribusi pendapatan di antara masyarakat. Yang kedua, menyebabkan penurunan efisiensi. Yang ketiga, yaitu menyebabkan perubahan output dan kesempatan kerja dalam masyarakat. Materi selanjutnya tentang lanjutan dari waktu dalam kebijakan makro yang akan dibacakan oleh Atika Delvira. Yang kedua, pengangguran terjadi karena jumlah angkatan kerja melebihi tingkat peluang kerja yang tersedia. Berdasarkan tingkat pengangguran, dapat diketahui apakah perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh atau full employment atau tidak. Yang ketiga, ketimpangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah neraca yang berkisar dari segala transaksi yang terjadi di negara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Transaksi dalam neraca pembayaran. Yang pertama, ekspor-impor barang dan jasa, termasuk perdagangan internasional. Yang kedua, transaksi finansial seperti pemberian atau penerimaan kredit, penanaman modal di luar negeri. Transaksi yang bersifat unilateral seperti pembayaran transfer dari orang-orang yang tinggal di luar negeri, bantuan dari luar negeri. Jika jumlah pembayaran tidak sama dengan penerimaan dari luar negeri, maka terjadi surplus atau defisit. Ketidakseimbangan ini menjadi masalah jika ketidakseimbangannya cukup besar. Tidak seperti ekonomi mikro, ekonomi makro juga memiliki permasalahan jangka panjang, menyangkut persoalan pertumbuhan di bidang ekonomi. Pada dasarnya menyangkut yang pertama keserasian antara pertumbuhan penduduk, yang kedua pertambahan kapasitas produksi, yang ketiga tersedianya dana untuk investasi. Jika terjadi keserasian antara ketiga hal tersebut, maka pertumbuhan ekonomi sebuah negara akan mengalami kondisi yang optimal. Semoga saja ini dapat terwujud dalam perekonomian Indonesia, sehingga kekuatan ekonomi negara kita dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya tentang kebijakan makroekonomi yang akan dibacakan oleh Salsabila Putri Ariska. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara. Nah, beberapa tujuan kebijakan makroekonomi yaitu yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Yang ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Yang keempat yaitu menghindari masalah inflasi. Dan yang kelima yaitu mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Selanjutnya yaitu alat ukur prestasi kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Yang kedua yaitu penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Yang ketiga, tingkat perubahan harga-harga atau inflasi. Yang keempat, kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dan yang kelima yaitu kestabilan nilai mata uang domestik. Selanjutnya, bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan moneter. Dan yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Kebijakan fiskal yaitu langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah, yaitu Bank Sentral, untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang terakhir, kebijakan segi penawaran, yaitu yang bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dengan harga yang murah dan kualitas yang lebih baik. Materi selanjutnya tentang isu kebijakan moneter yang akan disampaikan oleh Susenda dari Vina. Saya akan menjelaskan tentang isu kebijakan moneter. Salah satu isu yang terjadi pada akhir-akhir ini adalah kebijakan moneter dan fiskal tidak sinkron. Ini masalah perekonomian dari sependengan INDEF. Institute Development of Economics and Finance atau dikenal dengan INDEF menilai salah satu penyebab perekonomian Indonesia tidak bisa tumbuh dengan cepat adalah masalah ketidaksinkronan antara kebijakan moneter dan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal pemerintah. Ekonomi INDEF, Bima Yudhistira mengatakan,
Saat ini, Indonesia masih mengalami ketidaksinkronan kebijakan moneter dan fiskal. Ia mencontohkan saat BI telah memangkas suku bunga untuk mendorong sektor ini. Namun di sisi lain, desain insentif fiskal belum spesifik dalam menggiatkan perekonomian. Akibatnya, Indonesia belum dapat memanfaatkan situasi perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Moneter sudah bekerja, memangkas suku bunga, tapi insentif fiskalnya masih terlalu umum. Kemudian, pemerintah masih berpikir untuk menarik manfaat dari investasi yang baru masuk. Momentumnya sudah lewat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, materi tentang lanjutan dari kebijakan moneter yang akan disampaikan oleh Salsabila Nadia. Bima mencontohkan salah satu perusahaan yang ketiban untung dari perang dagang Amerika Serikat dengan Cina, yaitu PT Sri Rezeki Isman Tbk (Sritex). Emiten berkode SRIL itu mengalami lonjakan permintaan produk aparel dari Amerika Serikat sehingga 20% di semester 1 2019 pasca terjadinya perang dagang dengan Cina. Menurutnya, ketimbang pemerintah hanya fokus pada pemberian insentif pada investor yang baru masuk, lebih baik pemerintah memberikan stimulus bagi perusahaan-perusahaan seperti SRIL yang mampu memanfaatkan peluang adanya perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Saya kira SRIL harus dibantu dengan memulai dari PPH badannya, bea masuk untuk impor bahan baku, kemudian mungkin pemerintah bisa memberikan diskon tarif listrik di jam sibuk, bukan di luar jam sibuk, agar memompa kapasitas produksinya, tuturnya. Sedangkan bila insentif itu diberikan kepada perusahaan yang baru masuk, maka hasilnya baru akan terasa 3-4 bulan kemudian. Padahal perang dagang Amerika Serikat dan Cina itu di depan mata. Jika kita harus melihat potensi-potensi yang bisa ditarik ke Indonesia dan tidak memaksakan relokasi pabrik ke Indonesia, karena relokasi itu butuh waktu untuk membebaskan lahan, mengurus perizinan dan lain-lain, yang kita harapkan itu lebih kepentingan basis produksi, bukan relokasi, ungkapnya. Materi selanjutnya tentang isu kebijakan fiskal yang akan dibacakan oleh Feby Patricia. Baiklah, materi selanjutnya mengenai isu kebijakan fiskal. Salah satu isu kebijakan fiskal yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun lalu yaitu perlu kebijakan fiskal yang agresif, tapi tak ada ruang untuk itu. Menurut Muhammad Khatib Basri, Menteri Keuangan Republik Kabinet Indonesia Bersatu II, berpendapat Indonesia perlu kebijakan fiskal yang lebih agresif untuk mendongkrak permintaan dan investasi. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penurunan suku bunga sejak awal 2016 menurutnya gagal memberikan hasil seperti yang diinginkan. Problem terbesar bagi Indonesia saat ini ada di sisi permintaan. Kata Khatib dalam wawancara dalam Bloomberg 6 Desember, kita perlu kebijakan fiskal yang lebih agresif, tapi karena penerimaan pajak masih bermasalah, maka kita tidak ada ruang untuk itu, imbuhnya. Presiden Joko Widodo bisa saja berupaya mendorong kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Namun, rendahnya penerimaan negara akan membatasi jangkauan dari upaya tersebut. Data menunjukkan, dari sekitar 260 juta penduduk, jumlah pembayar pajak yang tercatat hanya mencapai 17 juta. Dan hanya 11,3 juta diantaranya yang membayar pajak. Penerimaan pemerintah dari perpajakan pada akhir Oktober lalu mencapai 991,2 triliun rupiah, sekitar 67% dari target penerimaan pajak 2017. Selanjutnya, materi tentang lanjutan dari isu kebijakan fiskal yang akan disampaikan oleh Tiara Algeri Nazia. Pemerintah juga dinilai menghadapi masalah kekurangan penerimaan fiskal yang berkelanjutan. Dengan persentase kepatuhan pembayaran pajak yang rendah terhadap PDB, bahkan terbilang terburuk di Asia Tenggara. IMF memperkirakan porsi penerimaan pemerintah terhadap PDB Indonesia hanya sekitar 14%, lebih rendah dibanding negara-negara pesaingnya. Moody's Investor Service mensyaratkan peningkatan pendapatan sebagai faktor kunci untuk memberikan kenaikan peringkat bagi Indonesia. Selain itu, kata Khatib, yang pernah mengalami dampak
taper tantrum pada perekonomian Indonesia saat menjabat Menteri Keuangan tahun 2013 lalu. Pemerintah dan Bank Sentral perlu mewaspadai dampak kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dan negara lain terhadap Indonesia. Ia mengakui dengan defisit transaksi berjalan kurang dari 2%, inflasi yang lebih rendah, dan defisit anggaran dalam rentang batas 3%. Indonesia kini terlihat kurang rentan terhadap guncangan eksternal tersebut. Namun demikian, Khatib tidak melihat adanya peluang untuk pelonggaran kebijakan lebih jauh. Mulai tahun depan, jika ECB mulai mengakhiri program pelanggaran kuantitatif, memulai tapering, dan Federal Reserve Amerika Serikat melanjutkan konsolidasi dan normalisasi neraca keuangannya, saya pikir BI perlu menaikkan suku bunga, ujarnya. Laman ini dikutip dari indopremier.com. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada khilaf dan salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.